Itu kalau tempat pendoponya itu ada sejarahnya enggak? Tempat pendopo. Sejarahnya gimana kalau pendopo itu? Sejarahnya untuk pembantaiannya di situ. Oh, lokasi tempat pembantaiannya dulu di tempat pendopo itu. Ya. Pada hari ini saya mendatangi sebuah tempat lokasi. Tempat lokasi ini merupakan tempat yang sangat bersejarah sekali bagi bangsa Indonesia atas terjadinya peristiwa pemberontakan keganasan dari Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Desa Kresek pada waktu itu. Peristiwa itu terjadi tepatnya pada tanggal 18 September 1948. Tempat Monumen Kresek ini merupakan saksi bisu atas terjadinya keganasan PKI yang di Madiun pada saat itu. Banyak sekali dari para tokoh pejuang kita yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa di Monumen Kresek ini. Pada waktu itu Partai Komunis Indonesia melakukan penculikan terhadap para tokoh-tokoh pejuang kita dan melakukan pembunuhan terhadap para tokoh pejuang kita di tempat Monumen Kresek ini. Monumen Kresek ini dulunya pernah dibangun sekitar tahun 1987 dan selesai pembangunannya sekitar di tahun 1991, yang dulunya pernah diresmikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Sularso. Dan kita sekarang berada di pintu masuknya sebuah gapura, pintu masuk tempat Monumen Kresek ini ya. Kita mencoba masuk, mudah-mudahan kita ketemu sama lingkungan masyarakat setempat daerah sini dan bisa menceritakan tentang peristiwa terjadinya keganasan yang dilakukan oleh orang-orang PKI di tempat Monumen Kresek sini. Kita sekarang sudah sampai di tempat pintu masuknya Monumen Kresek yang ada di sini ya. Nah, ini sebagai tempat pintu masuknya. Ditarik tarif karcis berapa ini Om? 5.000 per orang. 5.000 per orang. Nah, ini untuk kitanya masuk ini dikenakan tiket untuk pintu masuknya sekitar 5.000 per orang. Resik-resik ini udah mulai acara apa nih? Upacara 1 Oktober nanti. Ya. Nggih. Nah, ini untuk persiapan mengadakan upacara pada tanggal 1 Oktober nanti. Maka tempat lokasinya dibersihkan demi kelancaran acara yang akan diselenggarakan nanti ya. Mohon maaf Om, mau nanya Om, yang dikatakan tangga yang merupakan jumlah 17 itu yang mana Om? Tuh. Yang mana coba sampaikan? Menandakan tanggal 17 Tuh. bulan 8. Tangga itu. Ini jumlahnya berapa ini? 17. Terus yang atasnya lagi 45 sih salah. Salah tuh. sampai atas 45 ya? Ya. Dari bawah sini ini 17, menandakan tanggal 17. Betul. Bulan 8 yang atasnya itu 8. sampai atas sana 45. 45. Nah, ini ya teman-teman ya, menandakan jumlah tangga yang ada di sini itu ada 45. Yang paling bawah sini ini jumlahnya sekitar kurang lebihnya ada 17. Atasnya itu jumlahnya ada 8 dan sampai ke atas itu semuanya berjumlah 45, menandakan tanggal 17 Agustus 1845 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu ya. Itu kalau tempat pendoponya itu ada sejarahnya enggak? Tempat pendopo. Sejarahnya gimana kalau pendopo itu? Sejarahnya untuk pembantaiannya di situ. Oh, lokasi tempat pembantaiannya dulu di tempat pendopo itu. Ya. Hmm. Masukkan di
bawah pohon ringin di lubang sana. Oh, bawah pohon ringin ku. Ya. Berarti bawah pohon ringin ku berupa sumur dulu ya? Betul. Oh. Yang dimasukkan 17 orang. Oh, dimasukkan dalam sumur. Itu daftar namanya yang dieksekusi di sini juga ada. Di patung-patung itu ya? Ya, betul. Nggih. Nah, ini ya peristiwa yang terjadi di Monumen Kresek sewaktu terjadinya pemberontakan orang PKI yang terjadi di sini ya. Banyak sekali korban-korban nyawa yang dimasukkan dalam lubang sumur, dan ini merupakan pendopo ini merupakan tempat ruangan pembantaian pada zaman dulu. Seperti yang telah disampaikan tadi, tempat lokasi sini dulunya merupakan tempat lokasi rumah-rumah warga yang bertempat tinggal di daerah Kresek sini, dan salah satunya rumah merupakan tempat markas dari orang-orang PKI yang dijadikan sebagai tempat ajang pembantaian terhadap para tokoh dan pejuang-pejuang kita. Oke teman-teman ya, di siang hari ini saya berada di sebuah tempat sebuah monumen Kresek. Nah, Monumen Kresek ini merupakan saksi atas terjadinya peristiwa pembantaian pada waktu zaman 48, peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun ini ya. Banyak sekali dari korban-korban yang meninggal pada saat itu atas terjadinya pembantaian yang terjadi di tempat lokasi Monumen Kresek sini. Dan mari kita telusuri, kita belajar sejarah supaya kita mengerti peristiwa apa saja yang terjadi pada saat itu yang terjadi di kawasan monumen sini ya. Lokasi sekitarannya sini ini dulunya merupakan tempat pemukiman perumahan warga. Banyak sekali dari warga-warga yang tinggal di tempat lokasi sini. Kurang lebihnya mungkin ada 24 Om, ada 24 keluarga ya dulu yang tinggal di sini ya. Ada 24 keluarga yang tinggal di sini. Terus ini pembangunannya tahun piro? 87 ya. Nah ini mulai 87 ini mulai dibangun. Warga-warga yang tinggal di lokasi tempat sini dialihkan tempat lokasinya dan dilakukan pembangunan. Selesai pembangunan tahun 91 kalau nggak salah. Ini dulunya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Sularso. Ini tempat lokasinya ya. Monumen Kresek ini merupakan monumen bersejarah bagi bangsa kita saat ini atas terjadinya peristiwa keganasan PKI pada tahun 1948 yang terjadi di Madiun pada saat itu. Banyak sekali dari pejuang kita yang meninggal di lokasi tempat Monumen Kresek ini. Terlihat di sebelah baratnya monumen paling atas sendiri ada sebuah patung. Patung ini merupakan patung pimpinan PKI Muso sedang akan menebas leher dari seorang Kiai Husein. Kiai Husein ini juga merupakan seorang tokoh agama yang ada di daerah sini ya, dan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Madiun yang sangat arif dan bijaksana. Di sebelah baratnya patung Kiai Husein ini terdapat relief gambar ini yang menceritakan atas terjadinya peristiwa pada saat itu, terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 zaman dulu. Monumen Kresek ini selain merupakan tempat bersejarah juga merupakan tempat kunjungan wisata yang ada di Madiun. Dan kita di sini bisa belajar banyak tentang adanya peristiwa yang terjadi pada tahun 1948 zaman dulu atas terjadinya pemberontakan PKI dan keganasan dari orang-orang PKI pada saat itu yang dilakukan di tempat lokasi kawasan Monumen Kresek ini.
Selain menjadi tempat kunjungan wisata di Monumen Kresek sini, mungkin kita bisa belajar banyak tentang sejarah yang ada di sini. Mungkin bisa kita tanyakan langsung pada petugas-petugas yang ada, dan mungkin bila mana kita perlu, kita bisa menemui sesepuh-sesepuh yang masih ada, dan mungkin kita bisa menanyakan langsung tentang terjadinya peristiwa yang terjadi di lokasi Monumen Kresek sini. Seperti yang kita lihat di sebelah depan saya ini ada sebuah bentuk bangunan rumah. Rumah ini yang dikatakan merupakan sebagai rumah pendopo. Rumah pendopo ini dulunya merupakan milik rumah seorang warga daerah sini yang dijadikan sebagai tempat markasnya orang-orang PKI, dijadikan sebagai tempat ajangnya orang-orang PKI dalam melakukan pembantaian terhadap para pejuang-pejuang kita, para petinggi-petinggi kita, para tokoh-tokoh kita. Dilakukan pembantaian di lokasi tempat rumah pendopo ini. Dan di sampingnya rumah pendopo ini juga terdapat sebuah tanaman pohon ini ya teman-teman ya. Sebuah tanaman pohon ini namanya pohon beringin. Pohon beringin ini umurnya sudah cukup lama sekali ya teman-teman ya. Pohon beringin ini dulunya, di bawahnya pohon ini dulunya merupakan tempat sebuah sumur, dan di sampingnya pohon beringin ini terdapat sebuah patung yang tergeletak. Ini merupakan korban-korban atas terjadinya peristiwa keganasan PKI yang dibunuh dan dibantai di lokasi tempat sini. Setelah mereka semuanya dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang sumur tersebut, yang akhirnya ditutup dan ditanami pohon beringin yang ada di sebelahnya ini. Banyak sekali dari korban-korban yang meninggal pada saat itu atas terjadinya peristiwa 18 September 1948 yang terjadi di lokasi tempat ini. Termasuk pejabat orang pemerintahan, juga tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama. Bahkan dari seorang jenderal pun ada yang dibunuh di tempat lokasi sini yang bernama Kolonel Marhadi. Dan sekarang ini nama beliau dijadikan nama sebuah jalan yang ada di Kota Madiun demi mengingat para pejuang-pejuang kita yang telah gugur mendahului kita. Memang peristiwa ini merupakan peristiwa berdarah yang dulunya pernah terjadi di daerah Desa Kresek sini ya. Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Yang sekarang ini dibangunkan sebuah monumen di tempat lokasi Monumen Kresek ini, demi mengingat atas jasa-jasa perjuangan beliau, para pejuang kita, para tokoh-tokoh kita yang telah meninggal pada waktu itu. Kita sekarang berada di sampingnya sebuah pohon beringin ini ya teman-teman ya. Pohon beringin ini kelihatan cukup sangat besar sekali karena pohon ini umurnya juga sudah cukup sangat lama sekali. Dan di bawahnya pohon beringin ini para korban pejuang kita banyak sekali yang dimasukkan ke dalam lubang sumur ini, yang akhirnya ditandai sebuah tanaman pohon. Pohon ini merupakan pohon beringin yang ada di sampingnya relief gambar patung yang terbaring di lokasi tempat. Sebelah timurnya pintu masuk kawasan monumen sini. Oke teman-teman semuanya, saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan atas apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya dan bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita tercinta ini, dan mari kita jaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga negara kita tetap utuh, bersatu, dan tetap bisa merasakan dari hasil kemerdekaan yang telah
tercapai ini, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara waktu saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini. Lain waktu, lain kesempatan kita akan ketemu lagi di tayangan channelku yang berikutnya. Atas semua yang kami sampaikan ini merupakan sejarah kelam perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu yang pernah terjadi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita ini, negara yang kita cintai ini. Semoga tetap aman, damai, dan tetap bersatu.